Rahayu. Saudara-saudara sejiwa Tosan Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Grace Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala hal yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Jumpa lagi saudara. Kita berada pada tayangan 150. Saya ambilkan tema pusoko-pusoko di zaman perunggu. Pada kesempatan ini saya akan coba review dua pusoko saya, yaitu nomor 3123 dan nomor 7175. Di dataran Asia, perunggu sudah dikenal bahkan sebelum Masehi. Perkembangannya diawali dari daerah Dongson, Vietnam Selatan. Dari sanalah akhirnya kemudian menyebar, termasuk menuju Nusantara. Itu terjadi di awal-awal Masehi, dan orang menamakan saat itu adalah disebut dengan zaman perunggu. Kita sama-sama tahu sesuai dengan peradaban diawali dengan zaman batu, bergeser ke zaman perunggu, baru kemudian ke zaman besi. Saat itu karena semua hal banyak dibuat dari perunggu, akhirnya hari-hari ini kita bisa saksikan banyaknya peninggalan prasasti-prasasti perunggu dari kerajaan-kerajaan Nusantara awal dulu. Salah satunya Tarumanegara. Kita sama-sama tahu perunggu punya suatu keunggulan, di mana perunggu itu adalah tahan terhadap korosi dan mudah dibentuk, sehingga banyak prasasti yang ditinggalkan di era itu hingga bisa kita nikmati di saat ini adalah terbuat dari perunggu. Mungkin sedikit tambahan pengetahuan sedikit saja. Perunggu itu adalah merupakan suatu logam campuran antara tembaga atau Cu dengan timah Sn. Terbentuklah perunggu. Kalau kita sering tahu kuningan itu adalah dari unsur tembaga juga, Cu, tapi penambahnya adalah Zn atau seng. Memang pada akhirnya orang akan menyukai perunggu karena salah satu kelemahan daripada kuningan ketika tembaga bercampur dengan zat seng menimbulkan bau amis, sehingga merasa bahwa orang tidak nyaman dengan kuningan, sehingga banyaklah orang menggunakan segala hal dari perunggu. Pada review kali ini saya menyatakan bahwa saya mereview pusoko perunggu, bukan tosan aji perunggu. Karena kita sama-sama tahu bahwa tosan aji adalah tosan besi, aji adalah bernilai. Sehingga ketika bukan terbuat dari besi, ya tidak layak kita sebut sebagai tosan aji. Makanya saya sebut itu adalah pusoko-pusoko perunggu. Mari kita awali dengan review nomor 3123. Ini sebuah tombak. Tombak ini terbuat dari perunggu, makanya simpelnya saja saya sebut tombak perunggu, walaupun seperti mirip godong suruh. Tombak perunggu ini panjangnya adalah 25,5 cm. Karena tanpa medok tambahan, berarti ini kita sebut dengan gonjo iras. Saya anggap ini sebagai sesuatu tombak era Tarumanegara. Mungkin kita banyak bertanya ketika melihat basi itu kok banyak berkorosi, sementara kok ini kok hampir relatif utuh. Ya, kita tadi sebutkan bahwa yang namanya keunggulan perunggu salah satunya adalah lebih tahan terhadap korosi, sehingga dia menjadi lebih utuh. Tombak ini iras, tidak hanya iras, dia ujungnya adalah brongsong. Brongsong itu artinya adalah bukan menggunakan besi. Jadi ada lubang pada medok tadi, sehingga kalau memasangnya tinggal dimasukkan ke dalamnya. Ini brongsong.
Itulah tanda-tanda tombak awal lebih menggunakan brongsong, baru kemudian orang lebih menyukai menggunakan tombak, menggunakan pesi, bahkan diulir akan lebih fleksibel, lebih kuat di dalam menahan sebuah benturan. Ada satu hal yang sangat sederhana yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan masalah tombak perunggu ini. Kita tahu bahwa tombak perunggu ini, walaupun dia tahan terhadap korosi, oksidasi dengan benda perunggu ini selalu menciptakan semacam patina. Lah, patinanya ini hampir lengkap di sekujur tombak, sehingga saya katakan ini sangat sepuh, seera dengan Tangguh Tarumanegara. Satu hal yang titipan dari saya yang pernah saya ulas pada tayangan sebelumnya, jangan pernah mewarang pusaka-pusaka perunggu Anda. Karena kalau Anda mewarang nanti jadi bersih, kelihatan perunggunya, patinanya hilang. Anda untuk mengembalikan patina balik seperti ini aja butuh puluhan tahun, bahkan mungkin kita sudah tidak punya sempat untuk menikmati lagi. Jadi kalau pusaka-pusaka perunggu sebaiknya ya biarkan saja, tidak perlu harus diwarang. Sedangkan pusaka yang kedua yang saya ingin coba ulas ini adalah pusaka yang baru saya dapat minggu yang lalu. Sandangannya luar biasa cantik, dan ini sandangan otentik. Ternyata kalau kita lihat dari ujungnya di medok itu, ringnya terbuat dari emas. Kalau saya lihat lebih dalam, emasnya sampai ke sini dan bolak-balik dan ada di ringnya ini. Ya, kalau dikira-kira ada 15 graman. Pusaka nomor 7175 ini banyak saat itu disebut orang sebagai bedok perunggu. Ya kalau kita ngelihat nilai dapurnya sih ya bukan kayak dapur bedok sih. Cuman kan kalau sudah urusannya barang tua saat itu, bagaimana banyak orang menyebut saja. Panjangnya adalah 26,8 cm. Dan ringnya emas ini, saya lihat dari sisi patinanya jauh kelihatan lebih tua daripada tombak saya tadi. Sehingga timbul suatu dugaan mungkin era di atas Tarumanegara. Satu hal yang menarik dengan yang namanya bedok perunggu ini adalah kalau Anda punya buku keris yang namanya Pamor, buku Pamor, edisi 1, diulaslah pusaka ini. Kita jadi tahu bahwa ternyata pusaka ini dulunya adalah milik seorang kolektor besar Jakarta, Pak Sumartono almarhum. Bagi orang-orang yang tergabung dalam Panji Nusantara, itu adalah organisasi keris yang waktu dulu, sehingga banyak orang-orangnya adalah senior-senior perkerisan. Kalau melihat barang ini tentunya pasti akan ingat, oh itu tuh bedok perunggu itu. Jadi memang bedanya apa? Ya ini perunggu, kalau Tosanaji dari besi. Sehingga akhirnya timbul semacam sesuatu pertanyaan lebih lanjut. Gimana kaitannya dengan filosofi yang ada pada Tosanaji? Dari ilmu yang saya paham tentang Tosanaji, ada ilmu sepuh yang kita sebut dengan ilmu Tangguh, ilmu Tajek, dan ilmu Tayuh. Ya kalau Tangguh, ya saya lebih katakan itu adalah semacam sesuatu kira-kira. Walaupun kira-kira tetapi nalar harus juga ikut di dalamnya. Tangguh lebih ke arah untuk memprediksi era kapan dibuatnya pusaka tadi. Kalau Tajek dalam bahasa sederhananya yang sering kita ulas kesana kemari, Tajek lebih saya maknai sebagai filosofi dari Tosanaji tadi. Ya disitunya kita bicara tentang pasikutanya dan lain sebagainya. Mungkin lebih mudahnya kita bahas yaitu filosofinya saja. Dan yang terakhir ilmu Tayuh. Mari saya ungkap satu persatu. Kalau bicara tentang masalah Tangguh,
kait-kait dengan masalah perunggu. Tentunya kalau itu sudah otentik, tentunya adalah sebelum era Tosan Aji. Menurut prediksi saya, Tosan Aji itu ada di era Segaloh, sehingga sebelumnya itu berarti Tarumanegara. Disitulah kita bicara tentang masalah budaya perunggu untuk tangguh perkerisan, ini eranya. Kemudian kalau menyangkut masalah tajak, kira-kira filosofinya apa? Hampir 99% pusaka-pusaka sepuh yang ada itu kebanyakan itu adalah tajaknya lebih secara filosofis untuk perlindungan, seputar tolak balak. Saya sangat meyakini bahwa kehidupan masa lalu tidak terlalu banyak yang terlalu berkompetisi. Karena kalau bicara tentang kehidupan, makanan terhampar luas dia, tapi kan di situ kan hutan-hutan dan lain sebagainya. Sehingga kalau bicara tentang masalah kepinginan orang jadi kaya lebih dari yang lainnya, semua udah tercukupi oleh alam semesta saat itu. Sehingga saat itu lebih banyak nuansanya adalah tolak balak, perlindungan. Entah apakah itu dari hewan buas, ataupun dari sisi bencana, ataupun dari gangguan orang yang lain, orang jahat lainnya. Jadi secara tajam saya melihat bahwa benda-benda kuno yang seperti ini tidak lain tidak bukan secara filosofisnya lebih diperuntukkan untuk perlindungan. Lah, kalau yang namanya tayuhnya, bagi saya tayuh itu sesuatu yang bersifat personal, yang tidak perlu harus dikomunikasikan menurut saya. Karena penayuan itu adalah cara rasa kita. Misalnya orang menayuh keris melalui bermimpi. Di mimpi itu dia mendapatkan gambaran seperti itu. Jadi menurut tayuan saya, ini adalah ini. Tidak bisa pusaka ini adalah ini. Kalau Anda mengatakan ini secara universal, berarti berlaku ketika pusaka itu menjadi milik orang lain. Karena tayuh itu adalah sifatnya personal, sebenarnya tidak suka saya tuh membahas karena sifatnya personal. Kita tidak pernah tahu hati orang lain. Yang tahu adalah dia dan Tuhannya. Kita bisa menebak cara berpikir orang kira-kira ngapain, tapi hati orang kita bakalan nggak tahu. Makanya setiap orang akan punya suatu tanda-tanda personal yang berbeda dengan orang yang lain. Ada orang yang dikasih kedutan mata kiri, katanya mau dapat rezeki. Ada orang yang lain kalau mata kiri dia mau nangis. Kalau kuping kiri kemudian benging, ada gini. Untuk orang yang lain seperti itu. Ini sangat berbeda. Lah disinilah tugas kita secara personal mengenali secara tayuan pusaka kita masing-masing, dan itu adalah untuk personal kita. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang masalah bagaimana masa lalu saya pernah melakukan sesuatu perjalanan jalan kaki dari Surabaya ke Alas Purwo sekitar tahun 89. Saya butuh waktu pulang pergi ke Surabaya itu 9 hari. Saya naik dari Surabaya menuju Bromo melalui Pasuruan, turun ke Probolinggo, akhirnya ke sana di Alas Purwo. Saya mendapatkan suatu ketentraman di Alas Purwo itu ketika saya sudah masuk di gua melalui suatu mimpi. Tertidur sesaat, rasanya sudah plong. Ya sudah, saya pulang aja. Di dalam kedukaan 40 hari kakak saya meninggal, saya sempat tidur 4 hari ke-40-nya itu di makamnya, di samping dia sampai subuh. Sesekali saya mendapatkan sesuatu kejutan, ternyata kelelawar yang hampir menyapu saya. Ketebuk, ternyata ada pohon mangga jatuh. Jadi setiap orang itu punya suatu tanda-tanda yang berbeda, sehingga saya tidak pernah bicara tentang masalah tayuh itu untuk dampak kepada orang lain. Jadi sekali lagi, tayuh adalah sesuatu yang sifatnya personal. Demikian kira-kira apa yang bisa saya babar pada kesempatan ini, tidak lain tidak bukan untuk menjelaskan. Saya tidak menganggap ini sebagai Tosan Aji, tapi sebagai pusaka, karena dia memang mempunyai sesuatu tajek, dan kebanyakan pusaka-pusaka masa lalu lebih ke arah untuk perlindungan. Sehingga demikianlah paparan saya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada sesuatu yang tidak sama dalam pemahaman kita, yang penting di Tosan Aji itu pokoknya kita guyub rukun selawase,
perkara pandangan berbeda, anggap aja itu benda indah. Sing penting kita sama-sama seneng tosa ngaji. Untuk itu teruslah belajar tosa ngaji. Saya yakin bukan untuk membuat Anda jadi ahli, tapi untuk menambah tumbuhnya rasa cinta kita terhadap budaya ini. Dengan kita memiliki, diharapkan ada suatu perubahan ego diri kita yang semakin menurun. Jayalah budaya tosa ngaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Percayalah, waktu sangat terbatas hidup ini. Dan percayalah, kenapa juga kita terlahir di Nusantara kalau memang tidak ada peran untuk mengangkat langitnya? Perkara kemampuan kita hanya sebatas mengangkat langit Nusantara dari budaya tosa ngajinya, itu lebih baik daripada tanpa sekali untuk memahami peran kehidupan kita. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Bedhok Perunggu.